بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insyaallah kita akan belajar kembali buku tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran 3, insyaallah kita akan belajar membaca teks dan menjawab pertanyaan. Kedua, menyebutkan sifat-sifat bangun datar. Mari Anda kita pelajari. Untuk yang pertama, membaca teks dan menjawab pertanyaan. Kita akan membaca teks terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya. Aku bisa mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Anda bisa mulai baca di halaman 72. Arman telah lama mengikuti kegiatan pramuka. Kemandirian, kecakapan, dan kesetiakawanan merupakan beberapa kebiasaan yang diajarkan dalam pramuka. Kebiasaan tersebut sangat bermanfaat jika diterapkan di dalam rumah. Orang tua juga senang. Arman bangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu ia berwudu dan sholat subuh. Tidak lupa ia merapikan tempat tidurnya. Sudah menjadi kebiasaannya, ia menyapu lantai dan halaman rumah. Setelah itu ia menyiapkan dirinya untuk berangkat sekolah. Arman selalu sarapan pagi dan ia berangkat sekolah sendiri. Sekolahnya tidak jauh dari rumahnya. Ia biasa berangkat dengan berjalan kaki bersama teman-temannya. Rani merupakan teman sekelas Arman. Ia juga rajin mengikuti kegiatan pramuka. Kedua orang tua Rani bekerja. Ia terbiasa sendiri di rumah sebelum kedua orang tuanya pulang. Sepulang sekolah, ia mengambil makan siang sendiri. Kadang-kadang ia membuat lauk untuk makan sendiri. Ia telah mampu menggoreng telur. Setelah makan, ia mencuci piringnya sendiri. Rani sangat senang dapat melakukannya. Orang tuanya juga senang dan bangga. Rani juga berangkat dan pulang sekolah dengan berjalan kaki. Kecakapan yang ditunjukkan oleh Arman dan Rani dapat dibuatkan simbol khusus. Arman dan Rani juga memilikinya terkait kecakapannya. Tanda kecakapan khusus di dalam seragam pramuka dijahit di lengan kanan. Kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 74. Arman dan Rani memasang dengan menjahitnya sendiri. Berikut ini beberapa tanda kecakapan khusus yang biasa dimiliki pada pramuka siaga. Pertama, kecakapan P3K. Kedua, kecakapan pengatur ruangan. Ketiga, pengamat. 4, juru masak. 5, berkemah. 6, penabung. 7, penjahit. 8, juru kebun. 9, pengaman kampung. 10, gerak jalan. Jadi ada 10 kecakapan yang bisa dijahit untuk dipasangkan di seragam pramuka. Ini adalah tanda kecakapan khusus pramuka siaga. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum.
Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setengah leher, tanda harian, tanda WOSM atau tanda pramuka sedunia. Sekarang kita akan latihan soal berdasarkan teks bacaan yang tadi kita baca. Pertama, apakah yang dimaksud kecakapan khusus anggota pramuka? Kecakapan khusus pramuka ini adalah berarti kelebihan yang dimiliki oleh anggota pramuka. Atau kalau pertanyaannya apa yang dimaksud dengan tanda kecakapan khusus anggota pramuka? Kalau ini jawabannya beda ya. Kalau tanda kecakapan khusus adalah yang diberikan dengan tujuan untuk menambah semangat anggota pramuka. Jadi untuk menambah semangat diberikan tanda tujuannya untuk melatih keterampilan serta kemandiriannya. Jadi dibedakan ya, kalau apa itu kecakapan khusus. Kalau kecakapan di sini berarti kelebihan yang dimiliki oleh anggota pramuka. Tapi kalau yang ditanya tanda kecakapan khusus, kalau tanda kecakapan khusus pramuka berarti adalah tanda yang diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Jadi orang yang memiliki kecakapan khusus diberikan tanda kecakapan khusus. Nomor 2, sebutkan kecakapan khusus yang dimiliki Arman. Arman tadi dari 10 tanda ini, Arman termasuk orang yang memiliki kecakapan khusus pengatur ruangan. Jadi Arman selalu menjaga kerapian di rumahnya. Kemudian nomor 3, pilihlah dengan melingkari gambar simbol kecakapan khusus yang dimiliki Arman. Jawabannya adalah yang kedua, pengatur ruangan. Selanjutnya, sebutkan kecakapan khusus yang telah dimiliki Rani, yaitu juru masak. Juru masak ada di simbol keempat. Menyebutkan sifat-sifat bangun datar. Sekarang kita akan belajar yang kedua ya Ananda. Sifat-sifat bangun datar. Untuk bangun datarnya, Ananda bisa lihat bahwa ini adalah kecakapan khusus yang tadi kita pelajari. Tapi beda ya Ananda, bangun datarnya beda. Walaupun kecakapan khususnya sama, yaitu juru masak, tapi ada yang tingkatan purwa, madya, dan utama. Jadi bentuk-bentuknya sangat bervariasi. Nanti bentuk-bentuk ini akan mewakili tiap jenjangnya. Ini Anda bisa lihat ada lingkaran, persegi, dan segi 5. Sekarang kita akan belajar sifat dari bangun datar. Salah satunya adalah segitiga. Segitiga memiliki sisi dan titik sudut juga memiliki sudut. Kalau sisinya ada berapa? Kita hitung kiri, kanan, dan bawah. Jawabannya ada 3 sisi. Teratur atau tidak? Teratur. Kemudian titik sudutnya kita hitung ujungnya 1, 2, 3. Berarti ada 3 titik sudut. Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran 4. Kita akan belajar lambang sila pertama Pancasila. Ananda, sebelumnya kita sudah belajar bahwa di dalam musyawarah kita menerapkan Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, berupa gambar kepala banteng. Gambar kepala banteng ini ada di perisai Garuda Pancasila. Sekarang kita akan belajar yang taat beribadah. Kalau taat beribadah adalah sila keberapa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa lambang sila pertama? Yaitu bintang. Nah, bintang ini adalah bunyi
dari sila pertama. Contoh pengamalan sila pertama adalah sholat 5 waktu, beribadah tepat waktu, belajar mempelajari Al-Quran, dan yang lainnya. Selain itu, untuk pengamalan Pancasila adalah jika dalam anggota pramuka yaitu dilatih untuk mencintai lingkungan. Allah menyuruh kita untuk memelihara lingkungan dengan baik. Jadi jika kita turuti, maka berarti kita sangat mencintai lingkungan dan menjaga kelestariannya. Lingkungan adalah ciptaan Allah yang harus dijaga. Sekarang kita akan membaca teks tentang manfaat tanaman kelapa. Ananda masih ingat tidak apa lambang gerakan pramuka? Lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Kenapa pohon kelapa? Karena pohon kelapa dapat dimanfaatkan seluruh bagiannya. Sekarang kita akan baca teks mengenai manfaat tanaman kelapa di halaman 86 sampai 87. Karena perintahnya membaca, maka kita baca ya Ananda. Silakan dilihat buku cetaknya. Anggota pramuka dilatih untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dibiasakan beribadah, berdoa, serta mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Allah. Kita harus selalu menjaga kelestarian hewan ataupun tumbuhan sebagai ciptaan Allah. Kita harus memanfaatkan alam secara bijak, memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik, termasuk menjaga makhluk ciptaan Allah. Misalkan memanfaatkan pohon kelapa. Tahukah kamu bahwa pohon kelapa dari daun hingga akarnya dapat dimanfaatkan? Jadi pohon kelapa ini dari daun hingga akarnya bisa kita manfaatkan. Apa saja manfaatnya? Coba kita baca lagi. Pernahkah kamu makan ketupat? Daun kelapa muda dapat dibuat bungkus ketupat. Daun kelapa tua dapat dibuat atap rumah. Jadi kalau daunnya muda bisa jadi bungkus ketupat, tapi kalau daunnya sudah tua bisa jadi atap rumah. Beberapa daerah di Indonesia ada yang masih menggunakan atap dari daun kelapa. Kemudian tulang pada daun. Di daun itu ada tulangnya. Tulang pada daun kelapa disebut lidi. Sapu ada yang dibuat dari lidi. Apakah kamu pernah minum air kelapa muda? Air kelapa muda rasanya segar. Nah, air kelapa muda ini dapat diminum. Kemudian santan dari buah kelapa untuk memasak makanan. Batok kelapa dapat dibuat berbagai barang kerajinan. Kemudian serabut buah kelapa juga dapat dibuat kerajinan seperti keset atau lainnya. Coba amatilah rumahmu, adakah kayu dari pohon kelapa? Biasanya orang memanfaatkan batang kelapa untuk bahan bangunan. Beberapa orang memanfaatkan kayu kelapa untuk membuat furnitur dan barang-barang kerajinan. Masya Allah, banyak sekali yang dapat dibuat dari pohon kelapa. Dari daunnya, kalau muda menjadi pembungkus ketupat, kalau tua jadi atap. Tulang pada daun dapat dibuat sapu lidi. Kemudian batoknya dapat dibuat menjadi kerajinan. Serabutnya juga bisa
dijadikan kerajinan juga. Kalau kerajinannya seperti keset, airnya dapat diminum. Kalau santannya dapat dibuat untuk memasak. Batangnya dapat dibuat menjadi pohon. Semoga kita juga seperti itu ya Ananda. Dalam pramuka kita menjadi orang yang bisa seperti pohon kelapa, yaitu yang banyak dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Sekarang kita akan latihan soal. Di halaman 88, sebutkan pemanfaatan buah kelapa yang ada di sekitarmu. Nah, di sekitar Ananda, apa saja pemanfaatan buah kelapa? Kalau di rumahnya Ustazah Alina, lebih ke airnya untuk diminum, kemudian santannya dibuat untuk memasak. Kalau kerajinan, ada keset dari serabut pohon kelapa. Kalau yang lainnya Ustazah tidak ada ya, seperti atap tidak ada, kerajinan dari batok kelapa Ustazah tidak punya. Kemudian rumahnya tidak dibuat dari batang kayu dari pohon kelapa. Jadi berbeda-beda ya Ananda, pemanfaatan buah kelapanya disesuaikan dengan yang ada di sekitar kita. Nanti kalau Ananda mau isi yang lain jawabannya boleh, karena setiap daerah di rumah kita, di sekitar rumah kita, pemanfaatannya berbeda-beda. Kemudian kedua, bagaimana cara memanfaatkan serabut kelapa untuk membuat keset? Kalau ini jawabannya tidak ada di buku cetak ya Ananda. Jadi untuk membuat keset dari serabut kelapa, caranya adalah dengan dianyam. Nomor 3, sebutkan pemanfaatan daun kelapa. Daun kelapa kalau muda dibuat menjadi tempatnya ketupat, menjadi ketupat. Kalau mudah dijadikan atapnya rumah. Kemudian nomor 4, mengapa tanaman kelapa sering disebut tanaman serbaguna? Karena dapat digunakan dari daunnya hingga akarnya. Jadi semuanya bermanfaat, bisa digunakan semuanya pada pohon kelapa. Sekarang kita akan belajar PJOK menirukan gerakan pohon kelapa. Ini adalah gerakan pohon kelapa saat daunnya melambai-lambai ditiup angin. Gerakan pertama adalah pohon kelapa yang masih muda. Pohon kelapa muda tertiup angin. Pertama, badan berdiri tegak. Kedua, pada gambar kedua, tangannya diangkat lurus ke atas. Kemudian di gambar yang ketiga, tangan tadi disatukan. Selanjutnya, terakhir, badannya digerakkan ke kiri dan ke kanan, dimiringkan ke kiri dan ke kanan. Kita sudah belajar yang pohon kelapa muda yang tertiup angin. Sekarang pohon kelapa yang besar yang sudah berdiri kukuh tapi nanti tertiup anginnya seperti apa? Kita pelajari gerakannya. Untuk yang pohon kelapa yang sudah berdiri kukuh, yaitu pertama, badannya berdiri tegak. Kedua, tangannya keduanya diangkat lurus ke atas. Kedua kaki rapat, kakinya ditutup dan jinjit. Tahan posisi seperti posisi yang tadi yang ada di gambar kedua. Dihitung sampai 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kalau tertiup anginnya, badan berdiri tegak, badannya dimiringkan ke kiri dan ke kanan. Setelah itu tangannya ke atas dengan posisi jinjit. Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang ada di buku cetak, nomor 2-nya salah ya. Jadi kedua tangannya diangkat lurus ke atasnya tidak ada. Itu nanti saat di terakhir dengan posisi jinjit. Jadi disesuaikan ya Ananda. Yang pertama itu badannya berdiri tegak, kemudian setelah berdiri itu tanpa mengangkat tangan, miring ke kiri dan ke kanan. Setelah itu baru kakinya ditutup dan tangannya diangkat, menahan posisi hitungan 1 sampai 5 seperti yang tadi 1 sampai 8, tapi yang ini 1 sampai 5. Sekarang ada tugas. Ananda masih ingat tadi manfaat tanaman kelapa? Sekarang kita akan mengenal kembali makna pohon kelapa tadi di lambang pramukanya. Kita akan membaca kembali ya. Ananda diminta untuk membaca teks halaman 90 sampai 91. Nanti setelah Ananda baca, kerjakan di halaman 92. Apakah Ananda sudah sesuai dengan lambang gerakan pramuka, yaitu seperti pohon kelapa diisi? Jadi tugasnya halaman 92 ya Ananda. Yang 91 tidak dikerjakan, 92 saja. Diisi dengan sejujur-jujurnya. Tidak apa-apa kalau masih sedikit, nanti masih proses. Kita coba untuk berusaha terus memperbaiki diri supaya bisa seperti pohon kelapanya. Nanti bisa Ananda kerjakan di buku tulis ya Ananda, karena ini tugas menulis. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, selamat belajar Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.